Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Berkman Segati, jabatan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Labunomol, Kecamatan Batukan, Kabupaten Bumbata. Saya diangkat menjadi kepala sekolah dengan guru penggerak. Kali ini saya akan membagi praktik baik kepada teman-teman guru di sekolah saya tentang pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran yang dilaksanakan di kelas berdasarkan kebutuhan siswa. Pembelajaran diferensiasi ini saya perkenalkan kepada teman-teman di sekolah saya dalam satu komunitas belajar kami yang kami bentuk di sekolah kami. Inilah video praktik baik terhadap teman-teman di sekolah saya. Semua, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk berkumpul di ruang ini. Ada satu agenda penting yang harus saya sampaikan kepada teman-teman guru semua sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini ada satu model pembelajaran, yaitu berdiferensiasi. Mungkin tidak asing lagi bagi kita untuk kata ini. Diferensiasi ini salah satu model pembelajaran yang dilakukan di kelas yang berdasarkan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi bukan berarti diferensiasi ini berlaku hanya di kurikulum Merdeka, tapi di K13 juga bisa dilakukan, karena siswa belajar di kelas berdasarkan kebutuhannya, minatnya. Jadi beberapa waktu lalu di pendidikan guru penggerak, saya sudah pernah mempraktikkan pembelajaran diferensiasi ini, dinilai oleh teman guru Faiz dan pengajar praktik. Baik teman-teman, dia ini tidak terlalu rumit, karena sama dengan yang pernah kita lakukan, yaitu yang disiapkan oleh kita guru itu, pertama itu pemetaan kebutuhan belajarnya, yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini kita tahu dari sebelum kita KBM di kelas, itu kita melakukan tes diagnostik. Salah satu contoh, misalnya materi tentang sifat atau ciri-ciri tumbuh-tumbuhan atau bagian tumbuh-tumbuhan. Materinya bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelum kita mempelajari materi ini, siswa dengan sendirinya mereka sudah memiliki ilmu sedikit tentang bagian tumbuhan. Jadi kita langsung tanyakan kepada mereka, ini contoh, apa yang kamu dengar atau apa yang kamu pernah lihat bagian dari tumbuh-tumbuhan? Pasti ada yang bisa sebut akar, batang, daun. Jadi itu ilmu yang sudah ada di mereka. Dari situ kita bisa tahu tentang kesiapan belajar mereka untuk materi tersebut. Di situ kita bisa buat pemetaan. Jadi kalau kita membuat satu tes untuk mereka, misalnya kita suruh tuliskan bagian tumbuhan yang kamu ketahui. Jadi mereka situ langsung tulis
Setelah mereka tulis, kita kumpulkan mereka punya hasil itu, lalu kita periksa. Dalam tes diagnostik ini jangan terlalu banyak soalnya, cukup 1 atau paling banyak 2, nanti makan waktu. Nah, setelah mereka jawab itu hanya di dalam RPP itu harus disertakan dengan pemetaan kebutuhan belajarnya. Ya, misalnya di hasil tes diagnostik, di situ kita harus sertakan kelompok-kelompoknya dan minat belajarnya. Misalnya di kelas 1 yang minat audiovisual, yang suka nonton video ada 2 orang. Yang belajarnya tidak tenang, nakal-nakal 3 orang. Nah, itu kita berminat. Itu dalam menyusun RPP-nya. Nah, yang paling penting dalam diferensiasi ini ada 1 topiknya itu, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Itu harus. Nah, yang paling penting dalam diferensiasi ini ada 1 topiknya itu, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Itu harus. Kalau tidak lagi tujuan dari pembelajaran yang kita tetap itu tercapai atau tidak, atau belum. Jadi refleksi dan evaluasi ini tidak bisa dipisahkan. Yang diagnostik, yang tadi kesiapan siswa, lalu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, dampak atau akibat yang dialami siswa dari pembelajaran diferensiasi ini yaitu setiap murid atau siswa kita pasti disambut dengan baik karena mereka belajar sesuai dengan minatnya. Kita tidak bisa mensamaratakan semua kebutuhan siswa dengan sama ratakan kemauan kita. Lalu mereka punya karakter belajarnya dihargai. Misalnya mereka yang suka nonton video, kita hargai mereka, kita memberikan pelayanan membuat video pembelajaran. Lalu siswa merasa aman karena mereka belajar berdasarkan karakternya. Lalu yang keempat, dampaknya guru dan siswa berkolaborasi. Jadi tidak hanya guru saja, siswa karena mereka belajar sesuai dengan keinginan, pasti mereka semangat. Yang terakhir itu sudah pasti bahwa kebutuhan mereka itu terfasilitasi dengan baik. Ya. Jadi mereka punya kebutuhan, kita fasilitasi. Ya. Kita memberikan sarana untuk kebutuhan belajar mereka. Sebelum kita ini kita buat ini dulu ya. Sebelum materi kita mulai, kita buat kesepakatan kelas. Sudah bisa toh? Sudah biasa toh? Baik, sekarang coba masing-masing tulis ya kesepakatan kelasnya. Lalu baca. Kesepakatan saya adalah menghargai guru yang sedang memberi pelajaran dan saya berharap supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Ya, menghargai. Tepuk tangan untuk fellow. Menghargai guru, teman-teman ya.